pada Sabtu malam ini. Akademi Al-Mawahib pada Sabtu malam ini sebetulnya adalah kelas untuk kelas 18 ya. Adalah acara untuk kelas 18 Akademi Al-Mawahib, tetapi untuk malam ini karena apa yang akan disampaikan mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman di kelas yang lain, maka kita undang juga teman-teman yang lain di kelas-kelas yang lain. Ini saya ingin untuk menyapa yang sudah hadir di sini. Ini ada Mas atau Bapak ini, Egi Al-Haq. Ya. Bapak Egi Al-Haq. Selamat malam, Bapak. Kemudian ada Bapak Karyanto. Selamat malam, Bapak. Malam, Ustadz. Ya, dari kelas 18, Bapak ya? Ya, Ya, betul, dari kelas Ustadz. 18. Bapak Syamsuddin, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas mana, Bapak? Hari dan Bapak. Ya, dari kelas Mawahib yang nomor berapa? Saya kurang lupa. Pokoknya saya. Sudah lama, Bapak ya? Ya, lama. Tapi belum bisa-bisa nih. Mudah-mudahan. Ya, sambil lama belajar bisa. bersama, Bapak ya. Nah, ada Ibu Ani juga dari Bogor, selamat malam. Ada Bapak Hadi Rahman. Malam, Ustaz. Ibu Ani dari kelas 18, Ibu ya? 18. Ya, 18. Ya. Selamat, Ya. selamat datang, Ibu. Kemudian ada Bapak Hadi Rahman. Kalau boleh tahu, boleh dibuka mic-nya. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Dari kelas mana, Bapak? Kelas 17. Kelas 17. Oh, kelas 17. Ya, benar-benar baru belajar nih, Ustaz. Pengen bisa, makanya mustami dulu. Ya, kalau kelas 17 berarti sebulan yang lalu, Bapak ya? Ya, betul. Ya. Selamat datang, Bapak. Kemudian ada Ibu Zahratun Nisa Maulida, selamat datang. Kemudian ada ini Bapak atau ini Bapak Fathun ini, ya, selamat datang juga. Semuanya, Bapak Udim Ramdhani, selamat datang. Ya, seperti itu. Jadi seperti yang kami share di kelas-kelas atau di grup-grup Akademi Al-Mawahib, bahwasanya pada malam hari ini agenda kita adalah ada 3. Yang pertama kita lakukan tanya jawab, ya, karena kelas pada malam hari ini adalah sebetulnya dari miliknya kelas 18, jadi kita sesuaikan apa yang akan kita bahas itu sesuai dengan kelas 18. Jadi materinya itu masih dari bab kalam sampai bab tanda i'rab jazm. Kemudian nanti agenda kedua kita akan memberikan tips-tips mahir membaca kitab kuning, insya Allah. Kemudian kita juga akan sambil kita belajar tips-tips itu, kita juga akan belajar menganalisa kedudukan kata di dalam kalimat sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di dalam kitab Al-Jurumiyah di dalam Akademi Al-Mawahib ini. Ya. Untuk sesi yang pertama, mari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau hal-hal yang masih kurang jelas dari materi, bisa antum sampaikan. Baik itu dari kelas 18 atau dari kelas-kelas yang lain, kami di sini terbuka, pokoknya tertib ya, tertib. Silakan apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan. Yang sudah kita pelajari dari bab kalam, bab i'rab, dan bab tanda-tanda i'rab. Dan juga hukum-hukum dari isim, fi'il, dan huruf. Itu yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apabila ada yang ingin untuk mendiskusikannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silahkan. Terkait dengan
amil nawazim, Ustaz, kan ada yang perbedaan antara la nafi dengan la nahi. Sedangkan saya pernah tahu di la ada la, tapi ketika dia berhadapan dengan fi'il mudhari, nunnya itu tidak dihadfukan, tidak dihilangkan. Sedangkan ada cara membedakan. Ya, ini Bapak Egi dari kelas berapa kalau boleh tahu? Bapak Egi dari kelas berapa? Kelas 18 tadi. Kelas 18 ya. Sudah dipelajari Bapak ya, yang di materi itu. Sekarang kita bahas di dalam amil-amil jawazim yang masuk kepada fi'il mudhari. Ya, di situ ada la nafi dan ada la nahi, seperti itu ya yang ditanyakan. La nafi itu berartian tidak, sedangkan la nahi berartian jangan. Ya, la nafi berartian tidak, la nahi itu berartian jangan. Dan kedua-duanya sama-sama bisa masuk di dalam fi'il mudhari. Ya, kedua-duanya sama bisa untuk masuk di dalam fi'il mudhari. Tetapi fungsinya yang berbeda. Adapun la nafi itu tidak memiliki fungsi khusus. Tidak memiliki fungsi khusus. Jadi kata itu akan sama saja seperti biasanya. Tidak ada pengaruh la nafi itu yang berartian tidak itu kepada fi'il. Tetapi la nahi ini yang memiliki fungsi untuk menjazamkan fi'il mudhari. Ya, jazmnya itu dengan apa? Ya dilihat fi'il mudhari'nya itu modelnya seperti apa. Kalau fi'il mudhari'nya itu normal, maka memakai sukun. Kalau fi'il mudhari'nya itu di belakangnya huruf illah, maka jazamnya adalah dengan menghapus huruf illah. Apabila fi'il mudhari'nya itu di belakangnya ketambahan domir, kemudian setelah domirnya itu ada nun, maka jazamnya adalah dengan menghapus nun. Seperti itu. Jadi perbedaan antara nafi dan nahi itu di artinya dan di fungsinya. Ya. Artinya berbeda, juga fungsinya berbeda. Seperti itu. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nanya tentang ma. Ketika ma dibaca sebagai makna sesuatu dan ma dibaca sebagai makna tidak. Kapan itu Ustadz? Karena kan kemarin penjelasannya kayaknya kurang detail gitu. Iya. Baca Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Kemarin yang Jumat itu. Yang Jumat. Enggak, ini saya pelajaran saya kelas 17 Ustadz. Oh iya. Saya kira ikut pelajaran kemarin Jumat saya juga bahas ma di situ, tapi ma-nya beda. Ma-nya yang saya bahas kemarin adalah ma yang isim mausul dan ma isim syarat gitu. Untuk perbedaan antara ma bermakna tidak dan ma yang bermakna apa. Jadi sebetulnya ma itu memiliki beberapa makna sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan susunan kalimatnya. Jadi terkadang ma itu bermakna tidak. Terkadang ma itu bermakna yang. Bermakna yang. Kadang ma itu bermakna apa. Kadang ma itu bermakna apapun. Nah, itu bagaimana kita dapat membedakannya? Nah, dapat membedakannya itu lebih ke pengetahuan kita terhadap maknanya. Ya. Pengetahuan kita terhadap maknanya. Bagaimana kita bisa gampang untuk mengetahui makna-makna tersebut? Ya dengan banyaknya kita praktek untuk membaca kitab seperti itu. Jadi itu juga melalui proses. Ya. Itu juga melalui proses dan perlu di situ bimbingan guru. Ya, perlu di situ bimbingan guru. Kalau kita belajar otodidak, belajar sendiri, kemudian kita yang sebetulnya ma di situ diartikan apa, kemudian ma di situ kita artikan tidak kan, jadinya maknanya itu dari kalimatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengucapnya. Seperti itu, Bapak. Kira-kira. Siap. Syukur Ustaz. Bisa menjawab, Bapak ya? Sudah bisa menjawab ya?
Siap. Terima kasih. Syukran. Ya, sama-sama Bapak. Ada di kolom chat. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan di luar materi tapi tidak melenceng terlalu jauh. Tidak apa-apa. Silakan kalau yang perempuan-perempuan tidak mau untuk mengangkat suaranya atau membuka suaranya boleh diketikkan. Yang laki-laki juga seperti itu. Apabila malu-malu boleh diketik di kolom chat. Nanti saya baca. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan sambil juga menunggu teman-teman yang sudah bergabung ini ada pertanyaan-pertanyaan susulan. Di sini akan saya rubah tampilan slide-nya kepada ini. Saya sudah menyiapkan di sini beberapa tips ya, yang akan saya share, saya bagikan. Mahir membaca kitab kuning. Mahir membaca kitab kuning. Beberapa tips di sini. Karena basic kita adalah kitab Jurumiyah, jadi kita sesuaikan tips-tips ini dengan apa yang kita pelajari dalam kitab Al-Jurumiyah gitu. Yang pertama, jadi sebetulnya di dalam pengarangan suatu kitab itu tataannya, ya penataannya itu tidak asal-asalan. Di situ sudah sesuai dengan alur ilmu yang perlu dipelajari step by step-nya, kemudian sampai kepada maksud dan tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Al-Jurumiyah, bab pertama kita membaca bab kalam. Kita di situ dikenalkan apa itu kalam di dalam bahasa Arab, yaitu adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wat'i, seperti itu. Kemudian kita dikenalkan di situ isim itu tanda-tandanya apa saja, fiil itu apa saja tandanya, kemudian huruf itu tidak memiliki tanda, seperti itu. Itu merupakan satu step dasar ya yang harus terpenuhi sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya atau ke pelajaran berikutnya, yaitu kita harus dapat membedakan dulu jenis kata. Kita harus dapat membedakan dulu jenis kata. Karena apa? Karena nanti kan di antara setiap kata, entah itu fi'il atau isim, itu nanti mereka memiliki hukum sendiri-sendiri. Hukumnya itu ada banyak macamnya. Ada hukum mu'rab dan mabninya. Ya masih ingat ya, mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab itu berarti yang dapat berubah bacaan akhir katanya. Ya, kalau mu'rab itu dapat berubah bacaan akhir katanya. Kalau mabni itu tidak dapat berubah bacaan akhir katanya atau harokat akhir dari katanya, tetap menetapi satu keadaan, tidak bisa berubah-ubah. Seperti itu kan, itu mu'rab mabni, itu termasuk hukum. Kemudian apabila dia itu mu'rab, i'rabnya apa? Apa dia itu i'rabnya rofa, apakah dia itu i'rabnya nasab, apakah i'rabnya itu jar, apakah i'rabnya itu jazm, seperti itu. Nah, kemudian ini sendiri, jadi antara hukum-hukum i'rab ini sendiri, rofa, nasob, cer, dan jazm ini sendiri kan mereka memiliki tempat-tempat sendiri. Kalau di dalam isim, ya di dalam isim yang mu'rab, maka bisanya kemasukan hanya rofa, nasob, dan cer saja. Adapun fi'il, bila fi'il itu mu'rab, ya fi'il mudhari', maka dia bisa kemasukan rofa, nasob, dan jazm saja, tidak bisa kemasukan jar. Nah, itu fungsinya itu kita mengetahui perbedaan antara kata, yang ini adalah isim, yang ini fi'il, untuk nanti kita melaju kepada step berikutnya. Ya. Melaju kepada tahap berikutnya itu kita harus mengetahui dulu jenis kata yang sedang kita hadapi ini apa. Apakah dia itu adalah isim, fi'il, atau huruf. Bagaimana cara agar kita dapat mengetahui isim, fi'il, dan huruf itu? Bisa jadi mengetahuinya itu dengan kita sudah hafal kosakata tersebut dan kita tahu maknanya. Ya, bisa jadi dengan kita mengetahui ciri-ciri setiap jenis kata. Ya, ciri-ciri setiap jenis kata. Kalau misalnya kita melihat di dalam Al-Jurumiyah itu sudah diterangkan ada
isim itu apa namanya? Tandanya itu apa saja, cirinya itu apa saja, fiil itu cirinya apa saja. Bisa saya tunjukkan di sini yang merupakan rangkuman saya sendiri, ya. Sebagian dari Jurumiyah dan sebagian dari rangkuman saya sendiri. Di sini kan, ini juga di sebagian kelas juga saya share video ketika saya membahas tentang tanda-tanda isim, fiil, dan huruf yang ada di dalam yang apa yang saya tampakkan ini. Nah, di sini saya bedakan di sini tanda-tanda isim, ada tanda isim itu yang dapat diketahui jikalau penulisan kalimatnya berharokat. Ya. Apa itu tandanya? Tanwin dan kasro. Ada juga tanda yang dapat kita ketahui meskipun meskipun kalimatnya itu tidak berharokat, yaitu apa? Seperti awalan alif dan lam, ya, awalan alif dan lam. Di sini seperti atoriku, ya, ini kan kata dasarnya atau huruf-huruf penyusun dari kata ini adalah to, ro, ya, dan kof. Adapun alif lam ini adalah tambahan. Ya, alif lam ini adalah merupakan tambahan. Jadi alif lam ini merupakan tanda bahwasanya kata tersebut adalah isim, seperti itu. Atau dapat kita ketahui apabila jatuh kata tersebut setelah huruf jer. Nah, ini juga di awal-awal kitab Jurumiyah kita juga sudah dikenalkan dengan huruf-huruf jer. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, ya. Huruf-huruf kosam, huruf-huruf sumpah itu adalah termasuk huruf-huruf jer. Apabila ada huruf jer, maka ada kemungkinan bahwasannya lafadz setelahnya adalah isim. Karena apa? Karena huruf jer itu adalah merupakan rambunya, yang merupakan rambu dari isim, seperti itu. Atau kata tersebut jatuh setelah huruf nida. Huruf nida itu akan kita bahas di dalam bab munada nanti. Masih lama, masih jauh. Ya, di sini sekedar pengetahuan saja. Seperti ya, ya. Ya, ini merupakan huruf nida, huruf untuk panggilan yang artinya wahai, wahai. Ya, rojulu artinya adalah wahai seorang laki-laki. Atau di sini, nah ini berakhiran tak marbutoh, ya, tak marbutoh seperti wasi'atun, madrosatun, ya, seperti wasi'atun, madrosatun, apalagi niswatun dan lain-lainnya, ya. Kata-kata yang berakhiran tak marbutoh itu memberikan tanda kepada kita atau rambu kepada kita bahwasanya kata tersebut adalah isim, seperti itu. Ini tidak ada dalam kitab Jurumiyah, ya. Berakhiran tak marbutoh ini tidak ada dalam kitab Jurumiyah, tapi saya meneliti saja, meneliti bahwasanya saya temukan bahwasanya apabila ada kata yang berakhiran dengan tak marbutoh, maka kata tersebut itu kebanyakan tidak semuanya, kebanyakan adalah isim. Nama orang atau tempat dan lain-lain seperti Faiz, Faiz nama orang, Surabaya nama kota, Honda ini adalah nama merek. Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya ini adalah isim, nama. Kemudian ada yang saya berikan tanda merah ini, kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, ya 4 huruf atau lebih dan berawalan dengan min. Ya, berawalan dengan mim. Seperti apa? Masjidun, ini ada 4 huruf, mim, sin, jim, dal. Ya. Ini adalah isim. Seperti itu. Itu apa namanya? Merupakan rambu-rambu bagi kita bahwasanya kata tersebut adalah isim. Ada tanda-tanda fiil. Tanda fiil bisa dengan artinya, bisa dengan tanda-tandanya. Apa itu? Diawali dengan kod. Ya, jadi di mana saja kita menemukan kod, maka setelahnya itu pasti fiil. Ya, setelah kod itu pasti fiil, seperti itu. Atau diawali dengan sin, jadi seperti sayati. Jadi fiil mudhari'nya di sini adalah mulai yakti, ya, yakti. Sedangkan sin di sini adalah tambahan, ya, tambahan sebagai penanda bahwasanya kata tersebut adalah fiil. Ya, tanda bahwasanya kata tersebut adalah fiil dan juga memberikan makna lebih, ya, makna tambahan. Apa itu? Sin ini bermakna akan, saufa,
juga seperti itu, merupakan tanda. Setelah saufa, setelah ada kata saufa, maka dipastikan setelahnya itu adalah fiil. Atau ditempeli dengan tak taknis sakinah. Apa itu tak taknis sakinah? Tak yang menunjukkan bahwasanya pelaku daripada pekerjaan itu adalah perempuan, dan sakinah itu artinya adalah bersukun. Ya, bersukun. Jadi taknya itu bersukun seperti qomat, zahabat, apa lagi? Aqomat misalnya. Atau kata-kata yang lain yang berakhiran dengan tak bersukun. Nah, itu adalah termasuk fiil. Jadi seperti itu cara kita untuk mengetahui antara isim, fiil, dan huruf. Adapun huruf itu tidak ada tandanya, hanya biasanya huruf itu dihafalkan. Huruf itu biasanya dihafalkan seperti ini kan. Ini adalah beberapa kelompok huruf, ya, beberapa kelompok huruf yang saya himpun di sini bisa untuk dihafalkan, yang biasanya kita ketemu, ya, biasanya kita ketemu di dalam kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan itu biasanya tidak lepas daripada apa yang saya susun di sini, seperti itu. Ini adalah step pertama, ya, masih step pertama. Ketika kita sudah matang di dalam step yang pertama ini, maka kita beranjak kepada step yang kedua. Apa step yang kedua? Menerapkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar terlebih dahulu. Jadi apa prinsip daripada kitab Al-Ajrumiyah yang kita pahami? Maka itu yang kita terapkan terlebih dahulu. Seperti apa misalnya? Di sini saya sudah ada dua hadis, ya. Ada dua hadis di sini. Misalnya kita hanya masih menghafal huruf-huruf jer, ya, kita menghafal huruf-huruf jer, dan fungsi daripada huruf jer tersebut adalah menjadikan isim setelahnya itu majrur atau berharokat kasro, gitu aja, berharokat kasro. Maka di sini kita pilih, misalnya kita di sini kita ada ma ini masih belum kita ketahui apa itu, kemudian apa artinya itu masih belum kita ketahui. Kemudian kata selanjutnya belum kita ketahui. Yang kita ketahui adalah ala, ya, yang kita ketahui adalah ala. Maka ala dan kata setelahnya ini, nah ini kan sudah kita bisa untuk menerapkan konsep dasar yang kita ketahui dari kitab Al-Ajrumiyah. Jadi ini mengurangi, kita kasih tanda hijau di sini ya, mengurangi payah kita ketika kita ingin untuk membaca suatu kalimat, ya. Ala abdin ini sudah saya tandai bahwasanya ini adalah huruf jar, kemudian ini dibaca abdin. Karena apa? Karena fungsi daripada huruf jar itu adalah mengkasrohkan kata setelahnya, seperti itu. Kemudian ada di sini huruf ba, yang mana huruf ba ini termasuk di dalam huruf jar juga. Biqolbi, ya. Biqolbi ini kita kasih tanda lagi. Kemudian ada fi di sini, fiha, ini termasuk huruf jar juga. Kita terapkan apa yang kita ketahui dulu, ya. Fiha. Kemudian apalagi? Ala laki, ala lisanin, ya, ala lisanin ini. Nah, kan sudah berkurang beban kita di dalam kalimat ini, ya, di dalam kalimat ini beban kita sudah berkurang beberapa kata. Ala abdin biqolbihi fiha alisan, kan seperti itu. Kemudian apabila kita ketahui misalnya di sini kan di antara konsep dasar atau prinsip dasar itu adalah fungsi huruf jar. Kemudian ada hukum fiil. Hukum fiil itu apa? Hukum fiil itu fiil madi. Kalau fiilnya itu fiil madi, maka dia hukumnya mabni fathah, ya. Mabni fathah, atau kalau misalnya dia itu kemasukan domir, maka dia bisa mabni sukun atau mabni doma. Seperti itu kita terapkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka hal yang seperti itu dengan kita mempraktekkan, memfungsikan apa yang kita ketahui terlebih dahulu, maka dapat memudahkan kita untuk melakukan step by step-nya belajar membaca kitab ini. Seperti itu. Misalnya saya ketahui di sini an'ama ini, ya, an'ama ini sepertinya dia adalah fiil
madi. Kemudian misalnya kita cari di dalam kamus apa artinya an'ama itu. An'ama itu artinya adalah memberikan nikmat, ya, memberikan nikmat. Ini adalah fiil dan fiilnya adalah jenisnya adalah fiil madi, maka ini sudah kita ketahui, kita kasih tanda lagi. Sudah kita ketahui, maka akan sedikit berkurang lagi beban kita untuk membaca apa yang ada di sini. Tidak bisa kita meskipun sudah belajar nahwu, belajar sorof, lalu kita langsung seketika mahir di dalam baca kitab, tidak bisa. Kita harus mengetahui step by step-nya. Jadi sedikit-sedikit, makanya di Akademi Al-Mawahib ini ada namanya kelas gabungan, ya, kelas gabungan. Setiap Jumat malam itu kita belajar bersama-sama sedikit demi sedikit untuk membaca kitab. Karena baca kitab itu juga perlu proses, tidak bisa langsung kita bisa. Misalnya yang kita ketahui adalah hukum fi'il mudhari ketika kemasukan an. Ini kan ada an. An masuk kepada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari'nya ini akan berharokat fathah, mansub, ya, mansub berhukum nasab, berharokat fathah. Seperti itu kan, an yadharo ini. An yadharo atau ayyudhiro, seperti itu. Sudah berkurang lagi. Nah, ini yang hitam-hitam ini tinggal kita raba-raba. Tinggal kita raba-raba lagi apa ini, kira-kira kedudukannya itu apa, seperti itu. Ini adalah step yang kedua. Dan di bawahnya ini juga ada, misalnya kita ketahui bentuk yang seperti ini, oh ini ada alif lam, ya, ada alif lamnya, berarti ini adalah isim. Isim apa ini? Ya, isim apa ini? Kok di belakangnya kok ada waw nun? Ya, maka ini kemungkinan ini adalah jamak mudzakkar salim, ya. Ini adalah jamak mudzakkar salim karena dia adalah isim kemudian berakhiran dengan waw nun. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Kita bisa membaca ini ar-rahimuna. Jadi tidak kita belibet lagi, bukan ar-rahimauna, ar-rahim yang kita baca dengan kata-kata yang lain. Kita sudah bisa untuk membacanya ar-rahimuna. Hal-hal yang seperti itu, konsep-konsep dasar yang kita hafal itu kita terapkan terlebih dahulu, baru sambil kita jalan, sambil kita hafalkan konsep-konsep yang lain. Kita berkenalan dengan prinsip-prinsip yang lain, seperti itu. Kalau misalnya kita belajar lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi. Di sini ada an'ama, ya, di atas ini ada an'ama, memberikan nikmat, ya, memberikan nikmat. Lalu dia adalah fi'il. Fi'il itu butuh kepada pelaku. Pelakunya mana? Di sini ada lafadz Allah. Ini Allah, ini berarti pelaku. Pelaku ini di dalam bahasa Arab adalah fa'il, ya, fa'il. Apa hukumnya fa'il? Rofa. Rofaknya apa? Kalau Allah ini termasuk jamak taksir kah, isim mufrad kah, jamak muannas salim kah, apa? Dan nanti tandanya itu apa? Nah, seperti itu. Jadi kita kupas sedikit demi sedikit agar kita mengetahui bagaimana bacaannya yang benar dari satu kata itu. Seperti itu, Pak. Ini adalah step yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar terlebih dahulu, yang sudah kita ketahui terlebih dahulu, kemudian kita terapkan di dalam ketika kita membaca kitab, sambil kita berkenalan dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang lain-lain. Ini dua. Ini sebetulnya seharusnya nomor 3 ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu, kita perlu untuk mengenali istilah-istilah kedudukan kata dalam kalimat. Nah, ini bisa kita lihat, ya, di dalam buku Rumus Jago Membaca Kitab. Nah, di sini kan ada istilah-istilah, ya. Ada istilah-istilah seperti isim, fi'il, huruf, itu kita ketahui dulu. Kemudian kedudukan seperti fa'il, ya, fa'il ini apa? Fa'il ini adalah subjek, ya, subjek atau pelaku. Kemudian ada naibul fa'il itu apa? Mubtada itu apa? Seperti itu. Kita kenali satu demi satu. Kalau yang di kelas 18 karena masih sampai di dalam ini
tanda i'rab jazm, ya mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru masuk kepada bab-bab tentang apa istilahnya, tentang kedudukan-kedudukan seperti ini. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan lain-lain. Nah, itu perlu kita perhatikan. Per materi itu perlu kita perhatikan sedikit demi sedikit ya. Perlu kita perhatikan sedikit demi sedikit sampai kita mengenali apa sebetulnya fa'il itu, apa sebetulnya mubtada itu, apa sebetulnya khobar itu, dan seterusnya. Seperti itu. Di sini ya, silakan dari penjelasan singkat saya ini mungkin ada yang masih kurang memahaminya, bisa kita diskusikan. Izin Ustadz, Ya, tanya silakan. Ustadz. Kalau untuk perubahan i'rab akhirnya kan kita sudah paham nih, kalau nggak rofa, jer atau jasem atau rofa. Tapi kalau di tengahnya Ustadz seperti ila abadi lah, kan di tengahnya kan abadi. Kalau belum tahu di tengahnya bagaimana Ustadz? Kalau ila lisani karena sininya ada alif otomatis kan mesti sa, alif harokat panjang. Untuk mengenali di tengahnya gimana Ustaz? Misalkan li abadi kan. Lah, kenapa li abdi? Ya. Bagaimana kita tahu itu sukun atau itu yang bukan sukun Ustaz? Ya. Itu adalah kerjaannya ilmu sorof. Itu adalah kerjaannya ilmu sorof. Jadi untuk kerjaannya ilmu nahwu itu adalah menentukan harokat akhir dari suatu kata, tapi untuk harokat mulai awal sampai tengah, sampai hampir akhir, itu adalah kerjaannya ilmu sorof. Bisa kita mengetahuinya, ya bisa kita mengetahuinya dengan cara kita menyimak, ya menyimak. Kalau di pondok-pondok itu, di pesantren-pesantren itu biasanya ada sistem namanya sorogan, ya ada sistem namanya sorogan. Sorogan itu di samping guru mengenalkan tentang bagaimana membaca setiap kata di dalam kitab, ya. Bagaimana cara membaca setiap kata di dalam kitab. Juga bagaimana kita istilahnya mengenali rambu-rambu, ya. Mengenali rambu-rambu yang bisa mengenalkan kita kepada mengetahui kedudukan dari setiap kata di dalam kalimat di dalam kitab itu. Seperti itu. Jadi kalau saya dulu, ya kalau saya dulu ketika masih awal-awal belajar membaca kitab itu ya memang saya dengar atau saya menyimak dari bacaannya guru itu satu. Nomor dua, saya sering buka kamus. Dan alhamdulillah sekarang dengan berkembangnya teknologi, tidak perlu kita beli kamus, ya, tidak perlu kita buka kamus, terkadang kita ketik saja di Google gitu misalnya, sudah kita ditampakkan di situ bagaimana cara membacanya, seperti itu. Ya, jadi teknologi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang pembelajaran kita, ya, untuk mengunjang perkembangan keilmuan kita, perkembangan wawasan kita seperti itu. Dan mungkin di sini ada yang memiliki anak, bahkan ada yang memiliki cucu mungkin, ya itu diarahkan, ya anak dan cucunya itu diarahkan untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Kita juga harus apa istilahnya, menggiring diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi dengan bijak, apa yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Seperti itu, Bapak. Kalau pertanyaan seperti itu, maka jawabannya kurang lebih ya itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk salah satunya menghafalkanmu produknya ya Ustadz ya? Iya. Sebetulnya tidak menghafal pun bisa, tetapi perlu ketekunan dari kita untuk menyimak itu loh. Perlu kita tekun untuk menyimak bacaan dari seseorang. Misalnya kita fokus di dalam satu kitab, ya kita cari guru atau sekarang sudah ada YouTube, ya kita cari saja
ustadz atau kiai atau siapa gitu yang memang bacaan kitabnya itu sudah apa istilahnya mumpuni, jadi kita ikut menyimak di situ supaya kita tahu bagaimana bacaan yang benar, ya, bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana membaca satu kata itu garis-garisnya atau harokatnya itu seperti apa, seperti itu. Dan Syukur, Ustaz. ya sama-sama Bapak. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah memang dengan berkembangnya teknologi itu kita mungkin buka di YouTube, kita tahu ustadz itu banyak, ya, ustadz itu banyak, tetapi ada yang ustadz itu istilahnya memang jago pidato saja, tapi kitabnya tidak begitu. Ada yang jago membaca kitab. Jadi kita ingin untuk menyimak ustadz yang spesifiknya seperti apa, itu kita harus mengenalinya, gitu. Mengenalinya dengan baik-baik. Jangan sampai kita sudah repot-repot nyimak bacaan dari seseorang, ternyata orang ini tidak mumpuni di dalam baca kitabnya. Jadi harus dipilih benar-benar, ya. Harus memilih benar-benar ustadz yang kita simak bacaannya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau mengungkapkan atau mau bertanya? Silahkan, kami persilahkan. Tadi yang ada di chat tadi tidak jadi bertanya apa gimana? Cintanya Ustaz. Ya silahkan. Untuk masalah bab fa'il Ustaz. Fa'il dengan isim fa'il itu sama atau ada bedanya? Kan ada fa'il dan isim fa'il seperti itu. Ya. Oke. Fa'il, ya. Fa'il itu adalah pembahasan di dalam ilmu nahwu. Sedangkan isim fa'il itu adalah pembahasan di dalam ilmu sorof. Ya. Kalau isim fa'il itu adalah bentuknya. Isim fa'il itu adalah bentuknya. Adapun fa'il itu adalah kedudukannya. Jadi berbeda, ya berbeda. Terkadang kalau isim fa'il misalnya ya, isim fa'il dia itu ada di dalam satu bacaan atau satu kalimat. Isim fa'il berada di dalam satu kalimat. Itu tidak selalu dia itu berkedudukan fa'il. Ya, isim fa'il itu bentuk. Ya, bentuk, tidak selalu dia itu berkedudukan fa'il di dalam suatu kalimat. Bisa jadi dia itu menjadi maf'ul bih, jadi objek. Bisa jadi dia itu jadi mudhof ilaih. Bisa jadi dia itu jadi sifat. Nah, seperti itu kalau isim fa'il, ya, isim fa'il. Tapi kalau fa'il, ya jelas dia adalah pelaku secara kedudukan. Meskipun bentuknya itu, entah bentuknya itu masdar, entah bentuknya itu isim mausul, entah bentuknya itu adalah takwil dari an dan fi'il mudhari dan lain-lain. Jadi pembahasannya berbeda. Kalau isim fa'il itu adalah bentuknya itu biasanya kalau fi'ilnya itu terdiri dari 3 harokat, maka jadinya itu fa'ilun gitu. Isim fa'il itu adalah perkara bentuk, tapi untuk fa'il itu adalah perkara kedudukan di dalam satu kalimat, seperti itu. Oh ini, ya sama-sama Bapak. Ada yang bertanya di kolom chat. Saya ingin bertanya tentang la nafiyalil jenis. La khairu illa fihi ajrun. Apakah termasuk, dan jika iya, bagaimana i'rabnya ajrun? La khairu illa fihi ajrun. Jadi ajrun di situ tidak ada kaitannya dengan la khaironya, ya, tetapi ajrun di situ adalah namanya mubtada muakhor. Yang dilihat adalah mulai fihinya. Ya, fihi itu adalah merupakan khobar syibih jumlah, ya syibih jumlah khobar, kemudian ajrun itu jadi mubtada muakhornya. Yang lain-lain, ya Bapak Ibu yang lain kalau tidak paham
tidak masalah. Ini memang agak lain. Seperti itu. Insya Allah bisa menjawab dari Ibu Siti Agnia. Kalau isim majrur ini ya, itu bisa beberapa kalimat atau hanya kalimat setelah huruf jirnya. Ini Ibu nanti kita belajar tentang isim-isim majrur itu di bab akhir, ya, di bab akhir. Dan itu macamnya isim majrur itu ada 3. Ada yang majrur dengan huruf, ada yang majrur dengan idhofah, jadi mudhof ilaih, ya. Ada yang majrur dengan mengikuti dari misalnya dia jadi sifat atau jadi badal atau jadi taukid seperti itu. Dibahasnya itu ini di pelajaran yang paling akhir sendiri. 143 ini kalau di dalam buku Rumus Jago Baca Kitab. Pertanyaan selanjutnya, kaidah atau rumus membaca kitab gundul apa saja? Maksudnya saya kurang paham. Kurang paham tentang pertanyaannya. Kaidah atau rumus membaca kitab gundul. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bisa menjelaskan apa maksudnya. Mau bertanya, Baik, silakan. Yang tadi yang disampaikan berarti yang kita baca. Mohon maaf Bapak, tidak terdengar jelas karena agak ada gangguan. Mungkin bisa dicopot dulu headsetnya. Sekarang sudah jelas. Ya, saya berusaha untuk mendengarkan. Jadi yang disampaikan tadi yang paling efektif adalah bacaan surat yang sudah penting. Jadi kalau di kelas ini kitabnya itu apakah seperti yang kemarin itu kitab yang dibahas itu, apakah kalau misalnya kitab yang diciptakan kemudian harokat itu adalah metode yang paling efektif sejauh ini? Apakah pertanyaan Bapak adalah ini Bapak Udin ya yang ngomong ya? Bisa diketikkan di chat Bapak. Nanti khawatir saya keliru untuk menanggapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Udin. Oh iya, silakan Bapak. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasannya menerapkan prinsip dasar yang sudah kita ketahui. Kemudian kalau dipraktekkan pada kenyataannya apakah yang lebih efektif efisien apa kepada hadis atau kepada Al-Qur'an untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Sebetulnya kalau menurut saya, jikalau ada guru yang membimbing, ya, ada guru yang membimbing, lebih baik mengambil kalam-kalam selain Al-Quran dan hadis. Ya. Mengambil kalam-kalam selain Al-Quran dan hadis. Karena apa? Karena tidak bahaya. Tidak bahaya ketika kita salah untuk membacanya. Seperti itu.
Tapi kalau misalnya mau untuk melakukan metode otodidak, ya otodidak, maka boleh kita mengambil Al-Quran dan hadis, ya. Tetapi dengan syarat, jadi kita bisa ambil ibaroh atau ungkapan yang tidak berharokat, ya, terlebih dahulu, kemudian kita coba untuk menganalisanya. Setelah kita rasa bahwasannya analisa kita ini hampir-hampir betul, lalu kita ambil versi tulisan tersebut yang sama, ya, yang sama, hadis yang sama atau ayat yang sama, itu kita ambil versi yang ada harokatnya. Kemudian kita comparekan, ya, kita sepadankan apakah memang benar-benar sudah betul apa yang kita harokatkan atau masih ada kesalahan. Dan dari kesalahan itu kita dapat untuk belajar seperti itu. Ya, itu jawaban saya seperti itu. Kalau misalnya ada guru pembimbing, maka lebih baik mengambil selain Al-Quran dan hadis apabila mau untuk memakai metode otodidak, maka bisa kita ambil dua versi yang tidak berharokat dan versi yang berharokat. Versi yang tidak berharokat ini kita coba analisa terlebih dahulu, kemudian kita bandingkan dengan versi yang berharokat. Apakah sudah betul apa enggak? Nah, nanti bisa mengetahui kesalahannya itu masih ada di mana. Seperti itu. Saya baca di chat ya, dari Ibu Biah, apa yang dikatakan tasrif dan apa itu domir? Tasrif itu, ya, tasrif itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan suatu kata, ya, dari bentuk, ya, bentuk-bentuknya, bentuk fi'il madi itu seperti apa, kemudian berubah kata yang sama, berubah menjadi bentuk fi'il mudhari seperti apa, kemudian berubah lagi bentuk masdar seperti apa, berubah lagi menjadi bentuk fi'il amr seperti apa, berubah lagi menjadi bentuk isim fa'il seperti apa. Itu adalah ilmu tasrif, ya. Adapun domir itu artinya adalah kata ganti, ya. Kata ganti seperti kita di dalam bahasa Indonesia ada kita sebut dengan kata ganti. Daripada saya terus mengucapkan nama saya sendiri, Hafid, ya, Hafid seperti itu, lebih baik saya memakai lafadz saya untuk menggantikan Hafid. Nah, seperti itu kan. Bisa menggantikan dari nama itu pakai kamu, bisa pakai dia, dan seterusnya, mereka dan lain-lain, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan domir. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, domir itu adalah ana, anta, anti, antuma, huwa, huma, hum, nahnu, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu tasrif artinya itu, dan domir artinya yang saya jelaskan tadi. Pelajaran ini mulai awal sudah direkam, ya, jadi jangan khawatir bila ada yang ketinggalan. Nanti bisa dilihat di YouTube saya, insya Allah. Afan maksudnya poin-poinnya. Poin-poinnya kalau kita mau mengetahui poin-poin di dalam membaca kitab kuning itu, ya sesuai dengan apa yang ada di dalam bab-bab ilmu nahwu, ya. Seperti yang ada di dalam kitab ini, ya, kitab atau buku Rumus Jago Baca Kitab ini. Nah, ini semuanya ini adalah poin-poin yang membantu kita untuk bisa membaca kitab kuning seperti itu. Nah, ini metode efektif apakah beli kitab kemudian diharokati berdasar bacaan. Nah, beli kitab. Metode yang efektif itu boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Kita membeli kitab yang tidak berharokat, kemudian kita mencoba untuk mengharokatinya, kemudian tidak lupa kita harus memiliki teman untuk diskusi.
entah itu guru, entah itu teman sejawat, pokoknya dia itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam membaca kitab dan bisa untuk mengoreksi apa yang telah kita harokati itu, apa yang telah kita baca itu. Ya, seperti itu. Berganti kepada Ibu Ila ini mungkin, mohon jelaskan lagi hadfun nun. Hadfun nun. Ya. Saya coba cari sini. Nah, ini. Ya. Seperti ini kan. Ini saya bahas di dalam tulisan ini hukum fi'il mudhari'. Ya. Hukum fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu hukumnya adalah satu dhammah. Dhammah itu ketika dia keadaannya tidak ditempeli ya di belakangnya oleh domir-domir. Ya. Tidak ditempeli di belakangnya dengan domir jamak. Domir tasnia, domir jamak itu adalah yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu banyak. Domir tasnia itu yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu dua. Dan domir mu'annas. Domir mu'annas itu adalah yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu perempuan. Seperti ini. Seperti yang ada di sini. Jadi ini yaf'aluna. Ya, yaf'aluna. Yaf'aluna ini ya ini mewakili ya mewakili huwa. Ya, mewakili domir huwa. Mewakili domir huwa yang artinya dia. Nah, berhubung di belakangnya ini ada tambahan domir lain, yaitu waw, yang mana waw ini adalah satu simbol bahwasanya pelakunya itu banyak, maka kalau dia itu banyak, ya dia, ada dia berarti apa? Mereka. Ya, seperti itu. Ini namanya waw ini adalah domir jamak, seperti itu. Kemudian alif ini dinamakan dengan domir tasnia, domir yang menunjukkan pelakunya itu dua. Jadi kalau di sini ada ya berarti mewakili huwa, dan huwanya ini tidak satu, tapi ada dua. Berarti dia dan dia berdua, seperti itu. Dari mana itu berduanya? Dari domir alif yang ada di belakangnya ini. Ini adalah simbol bahwasanya pelakunya itu dua, namanya domir tasnia, seperti itu. Kalau ini tak ini mewakili anta, ya, mewakili anta, kamu. Tapi kamunya banyak karena ada wawunya. Kamu adalah kalian, ya. Kamu itu adalah kalian. Jadi di sini kalian artinya. Di sini alif juga bermakna dua. Dan di sini ya itu bermakna yang melakukan itu di kamu perempuan. Ya, yang melakukan itu adalah kamu perempuan. Kan di sini kan sebetulnya di dalam fiil-fiil yang seperti ini, fiil mudhari yang ditempeli oleh waw jamak atau alif tasnia atau ya muannas, ini kan ada nunnya, ya ada nunnya. Ketika masuk huruf nawasib atau huruf jawazim, huruf nawasib itu ada banyak, ya ada an, ada lan, ada kai dan lain-lain, dan huruf jawazim seperti lam, lamma, alam, alamma, lamunahi, ya lam nahi dan lain-lain itu nunnya ini loh, ya nunnya ini yang di belakang ini dihapus, ya, dihapus. Contohnya ini. Contohnya ini. Kan sebetulnya ini ya, yang sebelah sini ya, hilangnya nun pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir. Ya, hilangnya nun ini namanya hazfun nun, hilangnya nun, menghilangkan nun. Kan sebetulnya dia awalnya adalah yaf'aluna, yaf'alani. Di sini karena kemasukan huruf nasab jadinya antaf'ali. Jadi nunnya itu dihapus. Antaf'ala, nunnya itu dihapus dan seterusnya, seperti itu. Nunnya Ibu Ila, visible
Ini Ibu Ustaz, Ina paham ya dengan penjelasan saya ya? izin tanya Ustaz. Nonnya di Silakan. situ itu apa? Non niswah namanya Ustaz. Ini Non yaf'aluna, taf'aluna, non yang belakang itu loh. Ya. Apa itu yang disebut dengan non niswah itu apa yang semacam itu? Bukan, itu adalah nun tanda ya, nun tanda fi'il mudhari tersebut ketika dalam keadaan rofa. Jadi nun tanda rofa, bukan nun niswah. Kalau nun niswah itu jadi bentuknya seperti ini. Yaf'al, ya, bentuknya seperti ini. Yaf'al, kemudian di belakangnya langsung di belakang lam ini nun. Seperti itu. Bacanya yaf'alna. Bacanya yaf'alna. Tidak ada tambahan alif, tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan waw. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Soim, ya. Di kelas ini kitab apa yang kita baca atau yang kita jadikan rujukan di sini adalah kitab Al-Ajurumiyah. Ya, kitab nahwu yang sangat dasar sekali namanya kitab Al-Ajurumiyah. Yang mana kitab Al-Ajurumiyah itu kaidah-kaidahnya kemudian diadopsi di dalam buku ini, buku rumus jago baca kitab. Ya. Bapak Soim ini kalau saya boleh tahu dari kelas mana? Boleh dijawab di chat. Kemudian ada dari Bapak Muhammad Iqbal, ada link atau apapun itu bentuknya yang memang memuat khusus ungkapan-ungkapan untuk berbicara bahasa Arab. Biar di samping kita belajar kaedahnya, kita sambil belajar otodidak memakainya di sehari-hari. Kalau memang ada, boleh di-share. Biar nanti kita catat di buku kita. Ungkapan-ungkapan bahasa Arab ya, ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Kalau misalnya ungkapan tersebut itu butuh ada terjemahannya, itu ya coba kita cari nanti, insya Allah. Mungkin sejenis mahfudzat itu mungkin Ustaz. Iya, mungkin Kayak undur makalah, wala tangdur makalah mungkin. Enggak Ustaz, tidak ada terjemahan pun tidak masalah Ustaz. Semisal seperti kayak yang Lipia punya yang takbir mustawa itu Ustaz kan enggak ada terjemahan tapi kita bisa memahami dari kalimat-kalimatnya. Jadi kalau yang bahasa Arab full juga enggak apa-apa gitu Ustaz. Tidak masalah lah. Biar kita yang mencari sendiri, yang mengartikan sendiri juga enggak apa-apa Ustaz. Insya Allah. Ini sepertinya mulai pertemuan kemarin pengennya ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Iya Ustaz, benar Ustaz. Ana pengen banget itu Ustaz. Belum nemu gitu Ustaz yang memang cocok gitu Ustaz. Belum nemu. Yang kan karena yang Ana temu tuh Ustaz kayak misal di Marhaban Academy gitu Ustaz. Itu tuh cuma 300 ungkapan-ungkapan. Cuman itu ungkapannya ya itu aja gitu Ustaz. Karena nggak berpatokan sama kitab juga gitu Ustaz kan. Jadi nggak terstruktur gitu Ustaz. Nggak ada pencapaian gitu Ustaz ibaratnya. Wah, ini yang saya masih bingung ini maksudnya berpatokan kepada kitab ini apa maksudnya? Bukan berpatokan sama kita Ustaz, nggak punya pegangannya gitu Ustaz, nggak punya pegangannya. Misal kayak kita tuh berpatokan ungkapan ini tuh dari mana sih? Misal dari buku Takbir Mustawa Lipia gitu misalnya. Kayak kita ini belajar teori gitu, patokannya Jurumiyah gitu Ustaz maksudnya. Ya, mungkin teman-teman yang lain apabila ada rekomendasi boleh di-share kepada Mas Iqbal ini. Ya wadik itu aja Ustaz. Gimana? Ada apa yang wadik itu sesuai percakapan itu. Ya, itu minggu kemarin saya rekomendasikan kepada Mas Iqbal ini beberapa kitab rupanya masih belum bisa membantu. Ada pertanyaan di sini, setelah selesai mempelajari poin-poin tersebut tadi, seringkali kita mendapatkan bentuk contoh yang berbeda dengan contoh yang dipelajari. Bagaimana solusinya? Memang
yang kita pelajari ini adalah tingkatan yang sangat mendasar sekali, ya, tingkatan yang sangat-sangat mendasar sekali. Meskipun pada kajian-kajian Jumat, ya, kajian-kajian Jumat yang saya adakan Jumat malam itu, di situ juga banyak hal-hal yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam al-Ajurumiyah. Tapi saya jelaskan sedikit demi sedikit kepada para peserta bahwasanya apa yang telah dipelajari sebelumnya itu adalah apa namanya basicnya, ya, yang sangat dasar sekali. Nanti yang kita temui di dalam kitab itu akan kita temui hal-hal yang bermacam-macam, ya, berwarna-warni gitu maksudnya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah terus belajar. Kelas 18 ya maksudnya kitab yang dijadikan latihan untuk dibaca dan diberikan penjelasannya. Nah, ini untuk kelas 18 karena masih awal, ya, masih awal. Ini juga pertemuan Zoom masih dua kali. Jadi saya takutnya kalau langsung memberikan apa namanya praktek membaca, nanti malah diem semua, ya, malah diem semua. Tidak ada yang berani untuk membaca kitabnya gitu. Yang saya takutkan. Jadi saya tunggu paling tidak sampai bab Tada Khobar selesai, baru saya berikan kitab untuk praktek. Dan kita akan praktek juga, bisa diikuti praktek itu, bisa kajian Jumat, bisa atau kajian Sabtu kelas 18 itu bisa. Seperti itu. Jadi kalau mau ikut prakteknya kelas gabungan itu kita pakai kitab Risalatul Mudzakarah, ya, Risalatul Mudzakarah. Nanti kalau kelas 18 ini insya Allah saya carikan kitab yang lebih mudah daripada itu, insya Allah. Afwan Ustadz, Ya. mungkin ini juga sih apa namanya latihan dari buku itu nggak harus kita membaca gitu dan mengartikan, mungkin boleh sedikit-sedikit pelan-pelan seperti yang tadi dicontohkan Ustadz, misalkan tadi ada 2 baris gitu kan, terus dicontohkan, nah ini adalah isim karena ada alif lam, kemudian ini fiil dengan adanya apa gitu. Nah mungkin sedikit-sedikit seperti itu diidentifikasi, bukan untuk kemudian dibaca seperti yang hari Jumat. Kalau hari Jumat kan memang udah lama mungkin ya, jadi kan itu langsung dibaca, diartikan, itu kan memang butuh apa namanya materinya cukup banyak. Nah kan karena kita baru sedikit, mungkin boleh seperti tadi untuk untuk benar-benar menggambarkan kan kalau ada latihannya, jadi langsung gitu misalkan kayak tadi, nah ini adalah isim gitu misalkan. Kemudian ini kenapa isim? Karena tadi di depannya ada huruf jar misalkan. Atau ada apa tadi tamar butoh gitu kan. Nah jadi mungkin akan lebih tergambar dengan contoh-contoh gitu. Jadi kalau dibacakan sih memang agak susah kayaknya. Belum bisa, Ya. tapi kalau sedikit-sedikit itu kayaknya membantu juga Ustadz Ya, dipraktekkan insya gitu. Allah. Ini juga ditutup kok, cuma denger baik. Ya, insya Allah. Apa namanya? Masukan yang sangat bermanfaat untuk kami dan akan kita terapkan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Ya. Saya juga mencari beberapa kalimat-kalimat dari hadis, kalimat-kalimat dari hadis yang sekiranya tidak begitu rumit untuk mengupasnya dan kita pelajari bersama-sama seperti yang saya contohkan tadi. Insya Allah seperti itu. Ya, ya ini Ustadz mungkin ini juga apa ini salah satu ini juga ya apa contoh yang tadi Ustadz terkait an ya. An itu kan yang menjadi menasobkan gitu ya di fi'il mudhari gitu ya. Ada di hadis kedua an tashhada. Kan tadi kalau fi'il mudhari itu biasanya dia aslinya itu rofa gitu ya. Karena ada an di depannya jadinya fathah gitu ya. Ya. Ini saya kebetulan ada yang buku apa yang dari kiriman itu. Ya. Ada an tashhada, ada antuk mina gitu ya. Ya, seperti itu. Itu contoh-contohnya ya dari Seperti salah satu itu. contoh yang kemudian fiil itu jadi nasab gitu ya, ya betul. akhirnya. Betul. Oh iya, iya. Nah itu yang seperti itu Ustadz yang
oh ini aslinya ini kenapa jadinya harusnya kan tasyhadu atau yashhadu, kenapa ini kok tasyhada ternyata ada an gitu. Nah, itu kan yang kayak gitu itu akan dipahami kalau udah kita lihat di prakteknya gitu. Ya, insya Allah kita akan melakukan hal tersebut pada pertemuan berikutnya. Sambil insya Allah kalau pertemuan berikutnya sampai kalau mubtada khobar, kita bisa sampai ke mubtada khobar pertemuan berikutnya. Kalau saran saya gini, kan kita bahas maksudnya kitab yang ada manfaat, maksudnya gini, kita kan Ustaz mau tanya Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ini contoh kita akhlak gitu istilahnya kan. Jadi kita sekaligus juga kalau ya kita kayak kemarin kan mungkin agak berat ya. Kayak contoh akhlak, sehingga kita sambil bahas kitab itu sambil juga belajar gitu. Jadi kitab yang hari Jumat itu termasuk berat Pak ya? Kan maksudnya karena ayat kan hadisnya kita apa dulu, maksudnya agak ini kan. Kalau yang kalau fikih yang sederhana atau akhlak itu kan agak apa istilahnya langsung ke pokoknya langsung istilahnya. Ya, ya Bapak, insya Allah. Saya itu butuh untuk mencari dulu ya. Butuh untuk mencari dulu, maksudnya saya juga meraba-raba karena memang apa namanya belum begitu berpengalaman ya, belum begitu berpengalaman menghadapi antum-antum semuanya ini. Maklum saya masih muda. Maksudnya masih muda itu masih kadang memaksakan kehendak harus seperti ini dan memaksakan orang lain untuk bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Padahal juga belum tentu orang lain itu bisa untuk mengikuti hal tersebut. Tapi dengan adanya saran-saran seperti ini adalah saran yang sangat membangun, yang sangat membantu juga di dalam mematangkan diri saya juga seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang saya bahas tadi tentang istilahnya tips-tips tadi masih kita berhenti dulu di tips yang ketiga, ya mengenal istilah-istilah itu, dan dengan kita berjalannya waktu kita akan berkenalan dengan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu-ilmu nahwu ini. Kalau katanya Ibu tadi istilahnya poin-poinnya ya, poin-poinnya. Kalau saya mengatakan kedudukan-kedudukan dari kata di dalam suatu kalimat itu, kita juga perlu untuk mengenalnya. Satu, kita mengenalnya, kemudian yang kedua kita mengetahui rambu-rambunya. Ya, maksudnya apa? Fa'il itu biasanya itu setelah apa sih? Tamyiz itu biasanya bentuknya seperti apa? Khobar itu seperti apa bentuknya? Mubtada itu seperti apa? Itu kan ada rambu-rambunya. Ya, ada rambu-rambunya, itu juga perlu kita bahas. Insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Ini apabila masih ada Bapak Ibu yang ingin diungkapkan, saya buka kesempatan sebelum kita tutup. Satu lagi, Ustaz. Ya, silahkan. Saya pernah baca berwajib fa'ilun. Mohon maaf Bapak, tidak jelas. Saya pernah baca salah satu ciri isim itu berwazan fa'ilun. Nah, saya belum tahu, kalau yang tadi dijelaskan Ustaz saya sudah paham nih ciri-ciri isim yang dijelaskan. Cuma yang berwazan fa'ilun itu saya belum tahu bagaimana kita tahu itu berwazan fa'ilun ini. Oh iya. Maksudnya yang saya jelaskan tadi bahwasanya yang berbentuk fa'ilun belum tentu dia adalah fa'il di dalam ilmu nahwu gitu ya. Ya, maksud saya pernah baca buku, salah satu ciri isim yang dijelaskan Ustadz tadi sudah ada juga, tapi ada satu lagi yang menyebutkan salah satu ciri isim itu
berwawasan fa'ilun. Nah, Tuh. bagaimana kita taunya itu berwawasan fa'ilun itu? Kenapa kok hal tersebut tidak saya cantumkan di situ? Maksudnya yang berbentuk fa'ilun itu kenapa tidak saya masukkan di dalam salah satu ciri? Karena terkadang kalau tidak ada harokatnya, Bapak, ya, kalau tidak ada harokatnya itu akan ada kesamaran antara lafadz fa'ala dengan fa'ilun. Ya, seperti nasoro dan nasirun itu kan ada, kalau tidak ada harokatnya maka kita dapat bingung. Jadi tadi yang kita bahas adalah kalau misalnya kitab itu tidak ada harokatnya, maka yang jadi tanda bahwasanya kata tersebut adalah isim adalah bla 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 bla, kan seperti itu ya. Jadi untuk sigoh atau untuk lafadz fa'ilun atau fa'ala itu sendiri masih ada kesamaran di situ, tidak bisa kita memutuskan tanpa kita mengetahui artinya terlebih dahulu. Ya, artinya itu cocoknya itu dibaca fi'il atau dibaca isim fa'il seperti itu. Syukran Ustaz, syukran. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, Pak. Ya, silahkan. Ini kan kalau menyimak kan dari akademi ini sudah grup 15, grup 17, dan sekarang grup 18 ya? Iya. Ya, maksud saya kan kalau Pak Ustadz dengan berulang-ulang lancar kaji karena diulang. Sudah 3 kelas, 15, 17, dan 18 sekarang. Kalau berat semakin diasah, semakin terus terasah, semakin mantap gitu. Sedangkan bagi kami memang kalau yang baru gitu, alangkah untuk bisa menerapkan gitu, apa harus punya murid gitu. Terima kasih. Untuk bisa menerapkan itu sebetulnya tidak harus kita memiliki murid seperti itu. Jadi saya sendiri untuk ukuran saya ketika saya dulu pertama belajar ilmu nahwu ini dan menerapkannya di dalam kitab itu juga bukan pertama kali di Akademi Al-Mawahib ini ya. Itu dari saya umur 16, 17, 18 dulu sudah akrab dengan hal yang seperti ini gitu maksudnya. Dan itu dulu saya masih istilahnya masih pelajar, bukan mengajar ya. Masih pelajar dan bukan mengajar. Cara saya untuk bisa lancar membaca kitab misalnya itu adalah dengan senantiasa melatih diri seperti itu. Makanya di Akademi Al-Mawahib ini kan kita juga membuka kelas untuk belajar bersama baca kitab ya, seperti itu ya, adalah langkah untuk memfasilitasi Bapak Ibu ini agar punya teman diskusi untuk belajar baca kitab. Nah, seperti itu. Jadi agar memiliki teman diskusi untuk membaca kitab. Meskipun seseorang yang sudah membaca kitab, yang sudah bisa baca kitab itu antara membaca kitab akhlak dengan membaca kitab fikih itu sudah berbeda. Berbeda itu maksudnya apa? Di situ mereka punya metodenya sendiri untuk menulis ya. Jadi kita juga belajar lagi. Ketika kita sudah bisa membaca kitab akhlak, kita membaca kitab fikih itu belajar lagi. Belajar lagi maksudnya apa? Belajar tentang kebiasaan-kebiasaan atau metode beliau-beliau ketika mengungkapkan di dalam kitab mereka. Ketika kita beranjak dari kitab fikih misalnya ke kitab tafsir ya juga beda lagi. Dari tafsir ke syarah hadis juga berbeda lagi seperti itu. Jadi kita memang sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ilmu itu juga dituntut untuk selalu belajar di dalam tingkatan manapun kita, entah kita itu sudah pro atau masih newbie ya, masih pemula maksudnya, itu sama-sama belajar.
Kita semuanya sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 9 malam lebih 15 menit, maka kita akan akhiri pertemuan kita pada malam ini. Semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini membawa manfaat, ya, manfaat di dalam ilmu kita, wawasan kita, di dalam amal ibadah kita. Catat perkumpulan kita pada malam hari ini untuk membahas ilmu alat ini sebagai amal yang soleh yang dapat menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita untuk menjalani kehidupan supaya menjadi orang yang lebih baik setiap hari, jadi lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keberkahan dari ngaji kita ini menyeluruh kepada para zuriyah kita, ya, kepada anak cucu kita. Semoga menjadi anak cucu yang soleh dan solihah, bermanfaat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, menjadi ladang kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Kita dijadikan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dan kita juga para mujahidin, para orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang untuk melawan orang-orang yang zalim kepada mereka, untuk mempertahankan harga diri mereka supaya mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketabahan di dalam menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyati shalihah jami'al khair dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang mengenakan dalam hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.